Kenapa kok dosa ke orang lain itu nggak bisa dianggap remeh? Kan kalau tasawuf itu kan biasanya yang dibahas tuh hubungan kita dengan Allah, kalbu kita dengan Allah, gimana supaya kita benar-benar hati kita dekat, melekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan salah, dalam tasawuf juga dosa ke orang lain itu sangat diperhitungkan dan sangat diperhatikan. Kenapa? Pertama, orang lain itu ciptaan Allah. Ini harus dicamkan. Orang lain itu ciptaan Allah. Jadi orang yang mengagungkan Allah, maka dia tidak akan main-main terhadap makhluknya. Bapak kalau ada anak nakal, tahu anak itu adalah anaknya ketua DKM misal, kita kan gak main-main. Atau anaknya komandan, atau anak presiden, walaupun nakal. Coba Bapak, kalau ada anak presiden misal di depan Bapak, Pak ngerusakin bunga, langsung dijewer nggak? Langsung dilempar batu nggak? Kalau tahu itu anak presiden, nah, langsung dipukul. Wah, itu malah dibaik-baikin. Wah, Bapak kamu mana kan itu? Padahal dia udah berbuat salah. Jadi, nah, makhluk itu ciptaan Allah. Sama, anak presiden kita hormati karena bapaknya. Maka manusia orang lain kita hormati karena penciptanya. Nah, kesalahan kita biasanya melihat orang lain, manusia yang berdosa terutama. Itu kita nggak melihat Allah, kita melihat perbuatan dia. Kita hanya melihat perbuatannya. Kita nggak lihat nih Allah yang ngasih rezeki orang ini. Orang ini ciptaan Allah. Allah yang mengurus dia. Semua dalam genggaman Allah. Ini karya Allah. Kalau menghina dia, menyakitin dia, itu kan sama menyakiti penciptanya. Ya Pak, menyakitin anak-anak itu kan menyakitin orang tuanya. Lebih sayang mana? Orang tua ke anak atau Allah ke hamba? Bapak kalau memukul anak kecil Pak, marah nggak orang tuanya? Kenapa? Orang tuanya sayang Pak. Pertanyaannya, kalau orang manusia ini lebih sayang orang tua ke anak atau Allah ke hambanya? Jadi kalau bapak saja marah kalau anaknya disakitin, gimana kalau orang lain yang kita sakiti? Marah nggak Allah sebagai penciptanya? Lebih marah. Makanya Pak, pernah saya sampaikan, alam raya aja kan ditegur oleh Allah. Ketika laut ingin menenggelamkan manusia yang berdosa, apa kata Allah? Jangan kau lakukan, dia hambaku. Ketika gunung ingin meletus, ingin menghancurkan orang-orang yang berdosa, apa kata Allah? Da'uni wa khalqi, jangan kau lakukan itu, karena mereka hambaku. Ketika langit ingin runtuh, ditegur oleh Allah. Kenapa kau mau runtuh? Dia hambaku. Kalaupun dia berbuat salah, enggak apa-apa. Ini urusanku. Kalau dia tobat, kan jadi kekasihku. Kalaupun dia enggak tobat, urusan aku yang akan membersihkan dia. Jadi enggak sembarang Pak. Manusia kita harus memandang orang itu harus komprehensif, bahasa kampus. Kita harus total melihat orang. Jangan hanya kita melihat dosanya. Kita juga Nabi itu begitu Pak, melihat orang itu total. Kenapa Nabi ketika ditawarin gunung untuk menghancurkan orang kafir, kenapa Nabi menolak? Kan orangnya kafir, kan menyerang, ingin membunuh Nabi, melempari Nabi sampai berdarah kakinya. Tapi ketika malaikat ingin menghancurkan mereka, kenapa Nabi tahan? Karena Nabi nggak melihat kekafiran dia. Nabi melihat bahkan anak keturunannya kelak. Coba di dalam kitab Barzanji kan dijelaskan. Kata Nabi, aku berharap an yakhruja min aslabihim man yatawallahu. Aku berharap dari anak cucunya orang ini ada orang yang beriman kepadaku. Coba Pak, kalau kita melihat anak nakal, preman, pernah nggak kita berpikir dia yang preman tapi mungkin siapa tahu anaknya? Kita kan jarang Pak. Yang kita lihat ya salahnya doang. Jadi makanya dosa ke orang lain itu kenapa ribet seperti itu? Karena manusia itu gak sembarang.
Allah bilang walaqad karramna bani Adam. Aku memuliakan anak cucu Adam. Berarti semua anak cucu Adam. Oh, coba orang Nasrani anak cucu Adam kan? Yahudi anak cucu Adam kan semua. Allah nggak bilang walaqad karramnal muslimin, tapi walaqad karramna bani Adam. Aku memuliakan semua anak cucu Adam. Nah, kalau Allah aja memuliakan, kenapa kita yang menghina? Siapa kita? Kalau Allah aja yang dia durhakai masih memuliakan kok. Kita ini siapa? Kan sama-sama makhluk. Jadi sesama makhluk yang saling menuduh ya, yang saling mengejek. Jadi ini penting Pak, karena banyak ya kesalahan kita sekarang ini ya akhir zaman ya begini. Jadi melihat sesuatu itu sangat sempit kita melihat sesuatu. Melihat orang aja kan sempit banget. Padahal di situ ada ruh Allah, wa nafakhtu fihi min ruhi. Ada ruhnya Allah. Termasuk yang sesama muslim, kalau kita suka mencela, membid'ahkan, menyesatkan. Kenapa kita menyesatkan? Kenapa kita nggak lihat orang ini bersyahadat? Minimal kalaupun misalnya pemahamannya beda, dia kan bersyahadat. Kenapa kita nggak lihat syahadatnya? Dia kan umatnya Nabi Muhammad juga. Kita kan terlalu sempit ini melihat sesuatu permasalahannya. Kalau kita melihat dengan sempit, pasti sering salah. Coba Bapak kalau misalnya gajah yang dilihat kakinya doang, apa kesimpulan kita? Oh, ini tembok. Kalau kakinya kan kayak tembok, keras sih. Kayak kuda itu kaki kuda itu kan kayak besi. Ya kalau kakinya doang yang dilihat kan, oh ini besi. Ternyata dilihat total, oh kuda. Melihat total, ini manusia itu manusia yang sakral. Manusia itu makhluk yang sakral. Kita harus menghargai. Kalaupun dia berbuat salah, gimana caranya supaya dia berhenti dari kesalahan? Bukan dengan menghinanya. Karena manusia itu sendiri, itu paling tidak kan ada dua yang ada dalam dirinya. Pertama, makhluk Allah. Kedua, sifatnya. Sifat itu, perbuatan kan bisa berubah. Bisa nggak berubah perbuatan orang? Jadi misalnya dia pemabuk, jangan dicela karena pemabuk, karena mabuk ini masih bisa berubah. Mungkin sekarang pemabuk, besok jadi kiai, siapa yang tahu? Jadi jangan hina orangnya. Yang kedua, dia sebagai makhluk Allah. Nah ini yang nggak berubah. Sejelek apapun, senakal apapun, tetap dia adalah makhluknya Allah, nggak akan berubah. Maka sekali lagi, kita jangan meremehkan sesama manusia. Ini semua adalah ciptaan Allah, hamba Allah. Ya kalau ada yang berbuat salah, nah itulah ujian buat kita. Gimana cara kita supaya orang itu bisa mendapatkan jalan kebenaran. Jadi yang penting buat kita, bagaimana supaya dengan kita, melalui kita, orang itu mengenal kebaikan. Itu yang penting. Nggak usah dihina-hina, dibatukan, segala macam. Wallahu ta'ala.